Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi masih dengan saya Om Silent. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang morning briefing. Jadi kita akan morning briefing untuk periode tanggal 11 Juni 2020 atau tepatnya hari Kamis ya. Hari yang biasa disebut sebagai hari TP nasional karena memang secara siklus hari Jumat biasanya orang pada taking profit. Kenapa? Karena pada saat hari Jumat biasanya para pelaku pasar cenderung berhati-hati ya, takutnya pada saat hari Sabtu dan Minggu ada sentimen luar biasa ya, maksudnya sentimen negatif yang terjadi yang membuat marketnya pada hari Senin drop. Maka dari itu biasanya para pelaku pasar cenderung taking profit ataupun mengurangi porsinya di hari Jumat. Oke, tapi itu cuma siklus ya, ketepatan datanya pun tidak sampai 90%. Jadi bisa saja market akan turun karena hari Jumat, tetapi kita tetap melihat faktor-faktor lain seperti faktor fundamental dan sebagainya sebagai acuan utama ya. Oke, kita langsung saja. Jadi market kemarin close ya, close dalam. Oke, ini saya sudah bisa buka chartnya, jadi saya sudah minta tolong saya pakai akun staff saya, dia bisa settingin untuk setting lihat IHSG, jadi agak lebih enak seperti itu. Nah, oke. Ya, jadi sekarang ada update support baru untuk IHSG. Loh, kok di-update Om? Tadi bukannya Om bilang waktu itu di 4.815? Yes, saya waktu itu bilang bahwa resist pertama dari IHSG ialah support, soalnya ialah di 4.815. Ya, sekitar 4.800 belasan lah ya kurang lebih. Nah, ini adalah area resist pertama. Oke, ini adalah area resist pertama. Oke, coba kalau saya tambahkan. Ya, nah seperti itu. Jadi ini adalah salah satu area resist pertama ya, untuk market. Oke. Nah, karena saya menggunakan based on moving average dalam resistennya, ya, maka dari itu tentu harga moving average pasti akan pasti akan berubah ya. Jadi teman-teman setuju bahwa kalau moving average kan namanya aja dari pengertiannya kan rata-rata bergerak. Jadi kalau memang harga sahamnya atau harga indeksnya naik atau turun, tentu akan terjadi perubahan seperti itu. Oke, terlalu tebal ya teman-teman ya. Oke. Yes, oke. Nah, sini saya 55 saya hilangin dulu ya. Oke. Oke, jadi kalau secara moving average sudah jelas ini sudah uptrend ya, jadi sudah uptrend jangka pendek. Oke, susunan moving average pun sudah berurutan seperti itu, dan ini sudah dikatakan uptrend. Nah, saya waktu itu bilang bahwa ada resistnya di 4.800 belasan ya. Oke, kurang lebih lah ya, 4.810 sampai 4.820 itu area support, ya. Dan candle kemarin nih, candle hari Jumat kemarin itu sempat menyentuh 4.812 ya, meskipun akhirnya terpantul langsung naik ya, sempat naik bahkan sempat bullish, tapi apalah daya asing memutuskan untuk menurunkan kembali IHSG ya, itu close di angka 4.850. Oke. Nah, angka ini tetap bisa kita jadi patokan sebagai support, tapi karena kalau jaraknya sudah semakin dekat, akan sangat mungkin bahwa support ini akan dijebol. Jadi maka dari itu kita mulai akan adjustment lagi untuk max support IHSG menggunakan moving average 34 ya. Jadi itu ada areanya, teman-teman catat, ini ada area resisten di sekitar 4.756 ya. Ya, jadi setiap hari moving average pasti akan berubah, dan tentu kalau kita menggunakan resist based on moving average, area resist atau supportnya pasti ikut berubah ya. Detailnya saya tidak jelaskan karena ini akan saya jelaskan di Silent Trader Academy class ya. Jadi rahasia di balik moving average seperti itu. Nah,
Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa hal perlu kita perhatikan dulu ya dari ini. Yang pertama bahwa candle-nya masih tertahan di moving average 13, dalam arti dalam jangka waktu 13 hari sebenarnya harga saham IHSG ya, harga IHSG maksudnya masih dalam fase uptrend. Oke, jelas ini masih fase uptrend ya. Dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek masih dalam fase uptrendnya. Oke. Kalau kita tarik garis pun ya jelas bahwa ini masih di daerah trend line. Nah, penentuannya ialah hari Jumat ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari candle jelas penentuannya hari Jumat ya. Oke, penentuannya hari Jumat. Apakah dia akan break 4.800 belasan ya, atau justru meskipun turun closingnya balik lagi dalam arti bisa di atas ini, bisa di atas 4.800-an, atau setidaknya bisa masih di atas 4.756. Oke, jadi itu dua angka ini yang besok kita harus perhatikan untuk market seperti itu ya. Nah, kalau memang dia seandainya rebound ya, reboundnya kalau memang dia turun pas kena trenan harusnya kurang lebih mentoknya dia cuma di 4.800 ya. Ini kalau based on trend line, tetapi trend line bisa ditembus, jadi kita lihat angka closingnya untuk menentukan kemana arah market seperti itu. Karena kalau kita memprediksi pada saat live market itu akan sangat spekulasi sebenarnya ya. Apalagi kita cuma lihat RTI bisnis ya, RTI bisnis kan line chart cuman garis seperti itu naik turun, itu sangat tidak akurat kalau kita memprediksi, apalagi memprediksinya pada saat live market seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Jadi penentuannya ini ada di dua support 4.800 belasan lah intinya, sama 4.756-an seperti itu. Oke. Nah, kalau seandainya hari ini langsung breakout ya, breakout sini, oke. Breakout di 4.816, saya bilangnya closing ya. Kalau memang closing masih bisa di angka sini ya, dia bisa jebol low-nya, low candle kemarin di 4.812, maka akan menjadi sentimen buruk pada hari Senin. Oke, bisa saja terjadinya panic selling lagi ya. Meskipun saya predik bahwa tanggal 15 PSBB nih, PSBB sudah longgar nih, mall sudah buka, perekonomian sudah jalan. Yes, kita berharap, kita semua sama-sama berharap bahwa mentok Senin sudah rebound. Oke, tetapi ya kalau memang asing yang memutuskan untuk taking profit lagi, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus balik lagi kepada asingnya seperti itu, mau seperti apa. Tapi untuk per tanggal Kamis ya, tanggal 11 Juni ini masih sangat uptrend, masih uptrend seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai cut loss atau berpikir mau cut loss atau kurangin porsi, penentuannya di hari Jumat ini closingnya di mana. Jadi kalau masih rentang area ini, setidaknya mentok-mentok harus berada di atas EMA 34, maka baru IHSG dikatakan aman. Seperti itu. Ya. Bisa saja hari ini kita candle-nya ya, karena masih di atas ini langsung terpantul, itu bisa. Ya, karena memang moving average adalah salah satu support fleksibel yang sangat kuat seperti itu. Nah, per detik ini saya lihat Dow Jones Futures bahkan minus 3% ke bawah. Ya, Dow Jones juga sama. Oke, Nasdaq, S&P 500 Index ya juga drop. Wow, saya rasa besok market akan panic sellingnya lebih gila lagi harusnya ya. Jadi, oke, strateginya ya, kalau memang ini terjebol, teman-teman ya, support ini jebol, oke, better kita bisa kurangin porsi dulu karena sudah sangat sudah sangat sulit lagi untuk balik ke area resist di sini ya. Kalau memang dia jebol lagi dan sampai hari Senin masih jebol, maka saya dapat katakan 70-80% breakout ya, breakout dari IHSG itu false break. Oke, ini sudah candle ketiga, hari ini candle keempat ya, Senin candle kelima. Jadi kalau sampai candle kelima juga masih bahkan drop di bawah sini, yes, market sudah mulai kembali drop seperti itu, kita boleh
memikirkan setidaknya untuk cut loss ya, cut loss untuk averaging di bawah seperti itu. Oke, tapi kita berharap yang terbaik untuk market. Semoga hal itu tidak terjadi ya. Tapi saya bisa pastikan open pasti merah ya, open pasti merah. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah ada megang saham, terutama menu-menu sore, yuk kita ikutin saran saya, jual aja 1-2% ya. Jadi jangan mengharap lebih ya, uangnya bisa kita pakai untuk average seperti itu. Oke, itu untuk prediksi market dan trend plan-nya untuk hari ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah, saham-saham yang potensial apa ya? Saham-saham yang potensial apa? Mungkin teman-teman bisa perhatikan Garuda ya. Nanti Garuda ini saya akan buatkan trend plan swing-nya ya. Mungkin per video ini sudah saya buatkan ya, jadi teman-teman tinggal baca swingnya seperti itu ya. Buat yang non VIP ya, mohon maaf, swing plannya, trend plan swingnya pure saya saya kasih hanya di VIP. Jadi buat teman-teman yang belum join VIP, yuk daftar sekarang karena manfaatnya sangat luar biasa seperti itu. Oke. Wow, oke, ini Gia oke ya. Secara candle dia masih ikutin trend line. Oke. Candle kemarin juga masih bullish, setidaknya 2% dapat, 1-2%. Ya, terpantul juga dari moving average 13. Oke, ini dalam jangka pendek masih bagus. Ya, tetapi kok hilang? Oke, tetapi harus teman-teman perhatikan bahwa bisa saja hari ini langsung turun lagi. Jadi bisa saja dia turun dulu ke bawah baru naik lagi. Ya, maka dari itu yuk yang udah beli pasang target sesuai yang sudah saya berikan seperti itu. Ya, infonya ada di channel, jadi teman-teman tinggal eksekusi. Nah, itu untuk Gia. Nah, kalau ada Gia teman-teman bisa coba perhatikan GMFI ya, ini anaknya. Tapi kalau saya cek candlenya kurang oke ya. Tapi kalau induknya naik biasanya dia ikut naik. Jadi teman-teman bisa perhatikan GMFI juga. Maaf ya, saya masih pilek, nggak pernah sembuh pileknya ya. Akhir-akhirnya pileknya terus, jadi saya juga nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman punya saran, bisa japri saya untuk minum apa atau makan apa dan sebagainya. Oke. Oke, saya gambar agak kurang rapi tapi kurang lebih seperti ini. Nah, ini sebenarnya bukan rekomendasi, tapi karena banyak yang sangat heboh karena berita Bank Bukopin hari ini baik yang viral, dari yang tariknya harus 2 hari baru masuk ya, dan minimal penarikan tunai 10 juta dan sebagainya, serta berita diakuisisi oleh Bank Korea seperti itu. Nah, dampaknya kemana? Oke, kalau lihat di berita sih harga wajarnya di sekitar 500 aja, tapi saya rasa 500 itu terlalu jauh ya. Bahkan untuk candle bulanan pun butuh harusnya setidaknya butuh minimal setengah tahun untuk bisa sampai di 5.000. Oke. Nah, maka dari itu ya, kalau kita lihat secara teknikal saja tanpa memperdulikan berita yang terjadi, untuk BBKP masih sangat masih sangat bullish seperti itu. Jangka pendek masih ya. Teman-teman masih boleh spekulasi beli. Jadi selama dia masih di atas ini, untuk teman-teman yang mau swing selagi dia masih di atas 146-an, make sense dengan moving average 34, yes, kita masih boleh hold. Itu untuk target swingnya, cut loss swingnya patokannya di 146. Targetnya di berapa? Ya, targetnya mungkin bisa di sekitar area 194 sampai 200.
Itu targetnya. Kalau memang Bang Bukopin ini masih uptrend ya, seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan ya, saham ini banyak kali dipom-pom seperti itu. Jadi ya hati-hati, karena kalau saham udah dipom-pom, rata-rata meskipun teknikal bagus tapi lambat laun akan langsung turun seperti itu. Oke, targetnya ada di 190-an dulu. Ya, bisa saja ya Bang Bukopin sekali auto reject langsung tembus 200. Oke. Bahkan butuh 20% aja ya, butuh 20% untuk nyampe 200. Oke. Maka target di 191 sebenarnya tidaklah sulit untuk BPKP. Oke. Nah, nextnya ada BOS ya. Nah, BOS ini pas closing ya, coba kita bedah. Pas closing ini ternyata di prank oleh Bandar. Jadi kalau kita cek ya, saya belum cek broker sahamnya, siapa yang iseng. Kita cek dari closing ya. Closing masih di 86. Yes, closing masih di 86. Pada saat freeze time langsung drop di 80. Jadi langsung minus kurang lebih 7%. Wow. Kalau kita cek yang buang. Nah, ini ada satu orangnya, saya yakin ini individu. Jelas karena penurunan saham BOS pada saat closing, pada saat closing akhir itu pure dibuang oleh Bandar YP ya. Kalau kita lihat yes, YP semua sampai akhir. Nah, kalau kita cek broker sahamnya ya, itu ada kurang lebih selisih net sell sekitar 15.000 lot. 15.000 lot. Tapi saya rasa ini lebih dari 15.000 lot. Nah, bisa saja ya, seperti yang kita ketahui saham BOS ini juga juga dipom-pom ya, juga dipom-pom oleh segelintir orang ya. Jadi saya tidak perlu menyebutkan ya, saya tidak mau menyebabkan cekcok seperti itu. Tapi yang jelas memang betul bahwa saham BOS dipom-pom itu tidak salah seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang nyangkut beli di atas ya, meskipun ada yang sebagian yang japri saya masih dapatnya di harga 80. Buat yang beli di 80 tetap kita setting 2% aja dulu. Nah, bagi yang buy-nya tinggi di 85-an dan seterusnya, maka saya akan mencoba membagikan skenario. Jadi saya ada kasih beberapa skenario untuk teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tinggal ikuti saja mau yang mana. Skenario pertama ya. Jadi skenario pertama ya, teman-teman hold ya, teman-teman masih boleh hold selagi dia masih di atas selagi dia masih di atas 73 ya, maka saham BOS masih bagus seperti itu. Jadi selagi dia masih di atas sini ya, sebenarnya dari sini ya, dia kuota ada di sekitar 68 seperti itu. Jadi selagi dia masih di atas ini, maka sebenarnya kita masih boleh hold ya. Karena apa? Karena pasti akan ada pantulan-pantulan seperti ini teman-teman ya. Sekali naik 23%, dimana posisi kita dari minus bisa langsung tutup ataupun langsung gain ya. Ini juga 9 candle, 7 candle, 6 candle. Kalau begitu maka mungkin bisa 5 sampai teman-teman bisa coba hold 4 sampai 5 hari kerja. Berarti teman-teman kalau skenario pertama masih boleh hold sampai minggu depan, dengan catatan setidaknya dia tidak closing di atas ini ya. Ini bagi buat teman-teman yang mau ya, bagi teman-teman yang pegang saham BOS ataupun teman-teman yang baru mau lirik, boleh ikutin skenario 1. Tetap kalau dia breakout sini, ya udah kita harus jaga-jaga pasang cut loss ya. Itu untuk trading saham BOS. Nah,
Skenario kedua ialah teman-teman langsung cut loss ya. Jadi kalau teman-teman panik closingnya akan langsung diturunin seperti itu, ada caranya ya. Ini cara ini digunakan ketika teman-teman ibaratnya udah deh gue nggak mau tahu, yang penting gue jual nih saham ya. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, caranya gampang teman-teman. Nanti pada saat sebelum open market seperti itu, teman-teman langsung setting sell di harga ARB-nya. Jadi harga ARB untuk BOS ini nanti di 75 ya, jadi teman-teman bisa pasang sell langsung di 75. Oke. Itu cara agar teman-teman bisa exit. Dan kalau teman-teman panik bahwa aduh cepet-cepet jual aja daripada diturunin dan sebagainya ya. Nah, skenario 1 dan skenario 2 teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Masing-masing skenario juga ada konsekuensinya, ada resikonya. Jadi silahkan tentukan sendiri seperti itu ya. Oke. Oke, kalau dari weekly jelas dia masih sideways. Jadi kalau masih sideways ya kita sebenarnya masih boleh-boleh saja, karena biasanya kalau saham sideways naik turunnya itu nggak parah seperti itu. Contoh kemarin PSAB saya bilang ya udah dia setidaknya akan bergerak ya di situ-situ aja masih. Oke, ini akan membentuk support yang sangat kuat. Jadi kalau support yang sangat kuat pun tertembus, ya sudah kita harus out dulu seperti itu. Ya, itu untuk saham BOS. Nah, oke, karena kalau kita asumsikan bahwa market akan drop seperti itu, ya teman-teman boleh melakukan pembelian di saham-saham perbankan seperti itu ya. Jadi untuk yang belum nonton video saya tentang perbankan, yuk ditonton dulu seperti itu ya. Karena saya sudah jelaskan dengan detail area-area beli untuk saham perbankan. Oke, next yang bisa teman-teman perhatikan mungkin saham poultry ya. Jadi hari ini teman-teman bisa perhatikan saham poultry. Oke, karena meskipun market merah dia, tapi reboundnya setidaknya ada rebound. Oke, ada candlestick rebound, tertahan juga di moving average ya. Cepin, Java main juga sama. Jadi kita masih boleh spekulasi untuk beli ya. Spekulasi saja, masuk modal dikit karena untuk Java sendiri masih ada gap. Oke, buat teman-teman yang belum nonton pembelajaran tentang gap, yuk ditonton dulu karena itu ilmu mahal yang luar biasa ya. Jadi tonton dulu agar tahu gap itu seperti apa dan cara kerjanya. Oke, Java nggak ada gap ya. Oke, nggak ada juga seperti itu. Jadi mungkin poultry juga bisa jadikan pilihan untuk market besok ya. Oke, masih sideways jangka pendek seperti itu. Nah, oke, satu lagi yang teman-teman bisa perhatikan ialah HKMU ya. Jadi HKMU saya sudah bilang waktu itu antri di ARB, tapi memang nggak dapat. Saya pun nggak dapat barangnya di 75 meskipun sudah pakai order booking. Oke, makanya itu saya kemarin belinya di sekitar 76 78 kalau nggak salah ya. Itu saya beli kemarin saya langsung beli di 78, averaging harga lama. Oke, ini sudah tertutup gap ya, tinggal seharusnya besok profit ya. Tetapi buat teman-teman yang sudah buy, kita harus tetap jaga-jaga ya. Setidaknya kita jual dulu 2% sebagian. Baru kalau buat teman-teman yang masih mau hold, ya silakan seperti itu. Oke, itu untuk HKMU. Ya, kita berharap bahwa setidaknya dia bisa breakout. Ya, setidaknya dia bisa breakout di 95. Jadi dia kalau closing di atas 95 ya, maka itu akan menjadi sinyal bagus untuk HKMU seperti itu. Oke, detailnya nanti saya akan jabarkan di VVIP ya. Oke, kalau hari ini naik, closingnya juga terbentuk akan bagus ya. Jadi kalau tadi saya bilang closing di atas 95 ya. Oke, kalau di moving average closing di atas 93, jadi masih make sense 93 sampai 95, maka akan sangat potensial untuk naik
Oke, kita harapkan naik juga. Saya juga sudah entry ya. Jadi semoga sama KMU ini bisa memberikan kita profit seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi buat teman-teman, mungkin saya ingatkan lagi ya. Oke, saya sudah jelaskan trade plan hari ini seperti apa. Jadi bukan tidak mungkin ya, meskipun saya yakin open pasti merah, tapi bisa saja langsung terjadi rebound. Bisa rebound pada saat sesi 1 ataupun reboundnya terjadi di sesi 2. Nah, per video kali ini saya juga tidak tahu apakah Dow Jones akan closingnya positif. Tapi kalau saya lihat ya minusnya makin besar, mau 4%, jadi sudah lama sekali tidak lihat Dow Jones minus 4%. Dan buat teman-teman, yuk cek nanti bursa Asia. Kalau bursa Asia ikutan merah ya, maka 95% bahwa market akan ikut turun pasti terjadi ya. Keakuratannya sangat tinggi, 90%. Jadi open itu pasti market akan panik karena sebagian banking pun masih ada yang auto reject bawah. Ya, maka dari itu pasti akan terjadi panic selling, dan ketika perbankan panic selling, harganya turun, maka market akan ikut turun seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Nah, tapi kalau memang dia bisa rebound, maka akan sangat baik untuk hari Seninnya. Ya, kalau memang dia rebound atau setidaknya closing setidaknya misalnya seperti ini ya. Misalnya memang turun sampai amit-amit 3% dan sebagainya, tapi closingnya bisa masih di atas moving average dan di atas support yang tadi sudah saya berikan. Maka saya mungkin bilang hari Senin bisa rebound. Tapi kalau memang closingnya masih sangat luar biasa, tekanan net sell asing juga masih banyak seperti itu, maka hari Senin pun meskipun mall dilonggarkan, ya dibuka, akan sangat sulit untuk mengalami kenaikan. Jadi penentuannya hari ini ya, semoga kita harap kita diberikan yang terbaik oleh market, baik itu turun ataupun merah, ada sisi positifnya masing-masing ya, seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga agar kalau dapat update video baru dari saya langsung bisa update seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman lagi. See you in next video. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.